Berhenti sebentar. Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Siapa kamu sebenarnya? Bukan nama kamu, bukan pekerjaan kamu, bukan status sosialmu. Tapi siapa kamu tanpa semua itu? Kebanyakan orang merasa mengenal dirinya sendiri, padahal mungkin tidak. Sejak kita lahir, dunia perlahan mulai memberi kita identitas. Keluarga memberi kita sebuah nama. Nama itu dipanggil setiap hari. Pelan-pelan kita mulai merasa, itulah diri kita. Lalu kita tumbuh lebih besar. Sekolah mulai memberi kita label. Ada yang disebut pintar, ada yang disebut pendiam, ada yang dianggap nakal, ada juga yang dianggap biasa saja. Tanpa kita sadari, label-label itu mulai tinggal di dalam pikiran kita. Kemudian masyarakat memberi kita peran sebagai anak, sebagai teman, sebagai seseorang yang diharapkan menjadi sesuatu. Dan semakin lama, semua peran itu mulai terasa seperti identitas kita sendiri. Kita mulai percaya bahwa inilah diri kita yang sebenarnya. Padahal jika dipikirkan lebih dalam, semua itu hanyalah cerita. Cerita yang kita dengar berulang-ulang, sampai akhirnya kita mempercayainya. Sekarang bayangkan sesuatu. Jika kamu lahir di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dan budaya yang sama sekali tidak kamu kenal sekarang, kemungkinan besar cara berpikirmu akan berbeda. Hal yang kamu yakini benar hari ini, mungkin akan terasa aneh di tempat lain. Hal yang kamu anggap penting, mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Dan dari situ kita mulai menyadari sesuatu, bahwa sebagian dari diri kita mungkin bukan benar-benar kita, melainkan hasil dari lingkungan yang perlahan membentuk kita sejak awal kehidupan. Namun cerita tentang diri kita sebenarnya tidak berhenti pada identitas yang diberikan oleh lingkungan. Di balik semua nama, label, dan peran yang kita jalani setiap hari, ada satu hal yang bekerja diam-diam di dalam diri kita. Otak kita. Otak manusia adalah salah satu sistem paling kompleks yang pernah ada. Ia tidak hanya menyimpan ingatan, ia juga terus menyusun cerita tentang siapa diri kita. Setiap pengalaman yang kita alami, setiap kata yang pernah kita dengar, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan, semuanya perlahan disimpan oleh otak. Lalu dari potongan-potongan pengalaman itu, otak mulai merangkainya menjadi sebuah narasi. Narasi tentang siapa kita, apa yang kita sukai, apa yang kita takutkan, dan bagaimana kita melihat dunia. Dari sinilah sesuatu yang kita sebut kepribadian mulai terbentuk. Namun ada satu hal menarik yang sering kali luput dari perhatian kita. Cerita yang dibuat oleh otak sebenarnya tidak pernah benar-benar tetap. Ia terus berubah, sedikit demi sedikit, mengikuti waktu dan pengalaman yang kita jalani. Coba ingat kembali dirimu saat masih berusia 10 tahun. Cara kamu memandang dunia saat itu. Hal-hal yang membuatmu takut, atau hal-hal kecil yang membuatmu sangat bahagia, kemungkinan besar terasa sangat berbeda dengan dirimu hari ini. Kemudian saat kamu beranjak menjadi remaja, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Beberapa mimpi berubah, beberapa keyakinan juga mulai bergeser. Dan seiring waktu berjalan, saat kamu mencapai usia yang lebih dewasa, cara berpikir itu kembali berkembang. Artinya, kepribadian yang kita rasakan hari ini bukanlah sesuatu yang benar-benar tetap. Ia adalah sesuatu yang terus bergerak, terus berkembang, dan terus berubah. Maka muncul sebuah pertanyaan yang cukup menarik untuk kita renungkan. Jika cara berpikir kita bisa berubah, jika kepribadian kita juga bisa berubah, lalu identitas yang kita pegang hari ini, apakah benar-benar diri kita yang sejati? Atau mungkin itu hanyalah versi sementara dari diri kita?
versi yang sedang ditulis oleh pengalaman, oleh waktu, dan oleh cerita yang terus dibuat oleh otak kita. Setelah memahami bahwa identitas dan kepribadian kita terus berubah, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Seberapa besar sebenarnya kita mengendalikan hidup kita sendiri? Selama ini, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap keputusan dalam hidup adalah hasil dari pilihan sadar kita. Kita merasa bahwa kita yang menentukan arah hidup kita. Kita yang memilih jalan mana yang akan diambil. Dan kita yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Namun penelitian dalam dunia psikologi dan ilmu saraf menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Dalam beberapa eksperimen tentang pengambilan keputusan, para ilmuwan menemukan pola aktivitas tertentu di dalam otak. Yang menarik, aktivitas ini sering muncul beberapa detik sebelum seseorang sadar akan pilihannya. Artinya, sebelum kita merasa sedang membuat keputusan, otak kita mungkin sudah mulai memutuskannya terlebih dahulu. Kesadaran kita hanya muncul setelah proses itu hampir selesai. Coba bayangkan sebuah situasi sederhana. Kamu sedang duduk, lalu tiba-tiba kamu memutuskan untuk menggerakkan tanganmu. Di dalam pikiranmu, keputusan itu terasa terjadi tepat pada saat kamu menyadarinya. Seolah-olah kamu berkata dalam hati, "Sekarang aku akan menggerakkan tanganku." Namun di balik layar kesadaran itu, otakmu sebenarnya sudah bekerja beberapa saat sebelumnya. Ia sudah mempersiapkan sinyal saraf. Ia sudah mengaktifkan bagian tertentu dari sistem motorik. Dan ia sudah mulai mengarahkan gerakan itu. Semuanya terjadi bahkan sebelum kamu merasa membuat keputusan. Kesadaranmu hanya datang setelah proses itu berjalan. Seolah-olah kesadaran kita adalah narator yang datang sedikit terlambat untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Temuan ini membuat banyak ilmuwan mulai mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar. Apakah kita benar-benar memiliki kendali penuh atas tindakan kita? Atau mungkin sebagian besar keputusan dalam hidup sebenarnya terjadi secara otomatis di dalam proses yang tidak kita sadari. Jika itu benar, maka pengalaman kita tentang mengendalikan hidup mungkin tidak sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Mungkin saja kesadaran kita bukanlah pengendali utama dari tindakan kita, melainkan hanya pengamat yang menyaksikan keputusan itu terjadi, dan kemudian memberi kita perasaan bahwa kitalah yang membuatnya. Setelah melihat bagaimana keputusan kita bisa terjadi bahkan sebelum kita menyadarinya, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah menarik. Seberapa akurat sebenarnya ingatan kita tentang masa lalu? Coba sejenak arahkan pikiranmu ke belakang. Ingat kembali masa kecilmu, rumah tempat kamu tumbuh, suara orang-orang di sekitarmu, atau mungkin sebuah momen yang sangat berkesan dalam hidupmu. Kenangan-kenangan itu sering terasa begitu jelas, seolah-olah kita bisa memutarnya kembali kapan saja di dalam pikiran. Namun ada satu hal yang jarang kita sadari. Memori manusia tidak bekerja seperti rekaman video. Ia tidak menyimpan setiap peristiwa secara utuh dan tetap. Sebaliknya, memori lebih mirip seperti sebuah cerita yang terus ditulis ulang oleh otak kita. Setiap kali kita mengingat sebuah kejadian, otak kita tidak sekadar membuka file lama. Ia justru membangun kembali kenangan itu dari berbagai potongan informasi, potongan emosi, potongan detail yang masih tersisa, dan juga interpretasi yang kita miliki saat ini. Proses ini seringkali terjadi begitu cepat, hingga kita merasa bahwa kita hanya sedang mengingat. Padahal sebenarnya, otak kita sedang menyusun ulang masa lalu. Itulah sebabnya dua orang yang mengalami peristiwa yang sama seringkali mengingatnya dengan cara yang berbeda. Bahkan dalam diri kita sendiri, sebuah kenangan bisa berubah dari waktu ke waktu. Detail kecil bisa hilang, beberapa bagian bisa terasa lebih dramatis,
Dan kadang-kadang, emosi yang kita rasakan terhadap kenangan itu juga ikut berubah. Tanpa kita sadari, masa lalu kita perlahan ikut berubah bersama cara kita memahaminya. Hal ini membawa kita pada sebuah kemungkinan yang cukup mengejutkan. Jika memori kita tidak selalu stabil, jika kenangan kita terus berubah setiap kali kita mengingatnya, maka sebagian dari masa lalu yang kita yakini hari ini mungkin tidak sepenuhnya sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena kita sengaja mengubahnya, tetapi karena otak kita secara alami terus menyunting cerita tentang masa lalu kita. Dan perlahan, cerita itulah yang kita sebut sebagai sejarah hidup kita. Setelah melihat semua ini, identitas yang dibentuk oleh lingkungan, keputusan yang mungkin sudah dipilih oleh otak sebelum kita sadar, dan memori masa lalu yang ternyata bisa berubah, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika semua itu tidak benar-benar tetap, maka siapa sebenarnya dirimu? Selama ini kita sering merasa bahwa diri kita adalah pikiran kita, suara di dalam kepala yang terus berbicara, menilai, dan mengingat. Namun jika kamu memperhatikan dengan tenang, pikiran itu sebenarnya selalu berubah. Satu pikiran datang, lalu menghilang, kemudian digantikan oleh pikiran yang lain. Sekarang perhatikan sesuatu. Jika kamu bisa mengamati pikiranmu, maka mungkin kamu bukanlah pikiran itu. Mungkin kamu adalah yang menyadari pikiran itu. Sesuatu yang diam di balik semua aktivitas mental. Kesadaran yang hanya mengamati. Dan mungkin di sanalah diri kita yang sebenarnya berada. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk percaya pada cerita tentang diri kita, nama kita, peran kita, masa lalu kita. Padahal semua itu bisa berubah. Pikiran berubah, emosi berubah, bahkan kenangan kita pun bisa berubah. Namun ada satu hal yang tetap ada. Kesadaran yang menyadari semuanya. Kesadaran yang diam, namun selalu hadir. Dan mungkin di sanalah diri kita yang sebenarnya berada. Bukan pada cerita yang kita miliki, tetapi pada kesadaran yang menyaksikan cerita itu. Sekarang bayangkan sesuatu. Jika suatu hari semua label dalam hidupmu hilang, nama, pekerjaan, masa lalu, bahkan semua cerita tentang siapa dirimu, maka yang tersisa hanya satu pertanyaan sederhana. Siapa kamu tanpa semua itu? Dan mungkin jawaban itu hanya bisa ditemukan dalam kesadaran yang benar-benar diam.